Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai reaksi umum dalam kimia organik. Materi ini akan dibagi menjadi beberapa part. Untuk part 1, kita akan membahas mengenai reaksi substitusi nukleofilik. Materi ini disampaikan oleh Lukman Hakim. Reaksi substitusi nukleofilik merupakan reaksi penggantian suatu gugus dengan suatu nukleofil. Reaksi ini terbagi menjadi dua jenis, yakni reaksi SN1 yang merupakan substitusi nukleofilik unimolekular dan reaksi SN2 yang merupakan substitusi nukleofilik bimolekular. Hal yang paling mendasar mengenai perbedaan reaksi antara SN1 dan reaksi SN2 adalah mengenai order reaksi. Pada reaksi SN1, dia memiliki order reaksi 1, sedangkan pada reaksi SN2 memiliki order reaksi 2. Bagaimana mengenai mekanisme reaksinya? Berikut merupakan mekanisme reaksi SN2. Pada mekanisme ini, terlihat bahwa yang berperan sebagai nukleofil adalah gugus OH-. Nukleofil OH- akan menyerang elektrofil yang merupakan sisi aktif dari molekul substrat. Nukleofil biasanya berada pada sekitar daerah leaving group, yang pada reaksi ini merupakan gugus Cl. Di sini juga kita dapat menggambarkan pengkutuban secara parsial yang ditandai dengan huruf delta plus dan delta minus. Pada mekanisme ini, OH akan menyerang ke sisi aktif dan membentuk sebuah keadaan transisi yang dilambangkan seperti tanda berikut. Pada keadaan transisi, OH mulai masuk dan Cl mulai keluar. Kemudian reaksi berlanjut menuju produk. Bagaimana dengan reaksi SN1? Secara umum, reaksi substitusi nukleofilik menggunakan mekanisme SN2. Sedangkan SN1 merupakan mekanisme yang terbentuk dari suatu kasus khusus dari reaksi SN2. Terkadang, suatu molekul memiliki gugus yang besar, sehingga nukleofil sulit untuk menyerang sisi aktif. Maka diperlukan mekanisme lain agar reaksi dapat terjadi. Hal inilah yang menyebabkan adanya mekanisme SN1. Berikut merupakan mekanisme reaksi SN1. Dalam mekanisme ini, terlihat gugus Cl yang merupakan leaving group terlepas terlebih dahulu dan membentuk suatu intermediate berupa karbokation. Setelah intermediate terbentuk, maka substrat akan memiliki struktur yang planar, sehingga molekul dapat menyerang sisi aktif dengan mudah. Pada mekanisme SN1, kita mengenal adanya intermediate, sedangkan pada mekanisme SN2, terdapat keadaan transisi. Berikut akan dijabarkan mengenai perbedaan antara intermediate dengan keadaan transisi. Molekul pada keadaan transisi tidak dapat diisolasi. Hal ini disebabkan molekul yang terbentuk sangat tidak stabil. Sedangkan pada intermediate, molekul memungkinkan untuk diisolasi. Selain itu, struktur keadaan transisi biasanya merupakan prediksi. Sedangkan intermediate biasanya memiliki struktur yang telah teridentifikasi. Bagaimana suatu reaksi dapat dikatakan memiliki mekanisme SN1 maupun SN2? Berikut akan dijabarkan mengenai perbedaan faktor yang dapat menyebabkan mekanisme reaksi SN1 dan SN2. Mekanisme SN1 biasanya menggunakan pelarut protik, sedangkan mekanisme SN2 menggunakan pelarut aprotik. Pada mekanisme SN1 akan menghasilkan intermediate berupa karbokation yang stabil. Namun,
pada SN2 yang dihasilkan karbokationnya tidak stabil. Pada mekanisme SN1, digunakan nukleofil yang lemah maupun kuat. Sedangkan pada mekanisme SN2, kita harus menggunakan nukleofil yang kuat agar reaksi berjalan. Pada mekanisme SN1, hasil reaksi yang dihasilkan adalah racemate. Sedangkan pada mekanisme SN2 akan menghasilkan produk yang inversi dari produk awal. Begitulah pembahasan mengenai mekanisme SN1 dan SN2. Bagi teman-teman yang membutuhkan referensi buku Olimpiade Kimia, pembelian buku dapat melalui link di deskripsi, atau teman-teman ingin mengajukan pertanyaan, dapat dikirim ke email yang terdapat di deskripsi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.